Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Oke Sapa, saya Dr. Ari Nursanti, spesialis THT-KL, dokter THT di Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai gangguan pendengaran akibat terpapar suara bising. Di lingkungan sekitar kita sering terpapar suara bising, seperti pada saat kita mendengarkan musik melalui earphone. Suara bising di tempat permainan anak-anak, suara bising pada saat kita mendengarkan musik melalui band, atau suara bising di tempat kerja seperti pabrik. Suara bising yang keras dalam jangka waktu yang cukup lama menyebabkan kerusakan pada reseptor pendengaran di telinga, sehingga menyebabkan fungsi pendengaran turun. Gejala kurang pendengaran akibat bising biasanya disertai dengan telinga berdenging, sehingga pada saat mendengarkan percakapan akan kurang jelas karena ada beberapa suku kata yang tidak terdengar. Gangguan ini sering menyebabkan keluhan pada keluarganya, karena apabila dipanggil tidak mendengar, apabila mendengarkan televisi atau suara di radio akan disetel keras-keras atau sering salah dalam mengerti pembicaraan. Gangguan pendengaran ini biasanya pada kedua telinga, bersifat ringan sampai berat tergantung dari lamanya dan kerasnya paparan bising. Gangguan ini juga bisa disertai dengan gejala lain seperti sering merasa jengkel, terganggu, depresi, cemas, sering marah, gangguan tidur, dan sulit berkonsentrasi. Kemudian, apakah ada beberapa faktor yang memperberat? Ya, ada beberapa faktor yang memperberat, antara lain intensitas suara yang terlalu keras, frekuensi tinggi, lebih lama terpapar suara bising, dan minum obat yang bersifat toksik pada telinga. Kemudian, apakah gangguan ini bisa diobati? Ternyata, gangguan pendengaran akibat bising merupakan salah satu jenis gangguan pendengaran yang sifatnya menetap dan tidak membaik dengan minum obat ataupun pembedahan. Oleh karena itu, upaya terbaik adalah sebisa mungkin menghindari paparan bising. Apabila tidak bisa menghindari paparan bising, maka disarankan untuk memakai pelindung telinga, seperti tutup telinga atau sumbat telinga ketika terpapar suara bising. Peraturan Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa tingkat kebisingan yang masih diperbolehkan adalah tingkat kebisingan di bawah 85 desibel. Padahal, pada konser musik, tingkat kebisingan itu bisa mencapai lebih dari 100 desibel. Dan yang tidak disangka, ternyata tingkat kebisingan di tempat permainan anak-anak di mal, tingkat kebisingan bisa mencapai 96 desibel. Bahkan pada mesin permainan tertentu, tingkat kebisingan bisa mencapai 128 desibel. Padahal maksimal pada 100 desibel, paparan bising hanya boleh selama 15 menit. Bila lebih dari itu, akan merusak reseptor pendengaran. Jadi pada orang tua disarankan tolong jangan sering mengajak anak-anak pergi ke mal, karena paparan bising yang terlalu keras akan merusak saraf pendengaran pada anak. Bila Anda merasa gangguan pendengaran disertai dengan suara berdenging dan ada riwayat paparan suara bising dalam jangka waktu yang lama, maka segera periksakan diri ke dokter spesialis THT terdekat. Untuk mengetahui derajat kurang pendengaran dan perlu tidaknya memakai alat bantu dengar, maka perlu dilakukan pemeriksaan pendengaran atau audiometri. Bila kurang pendengaran derajat berat dan sudah mengganggu komunikasi, maka solusi yang disarankan adalah memakai alat bantu dengar untuk bisa mendengar dan berkomunikasi lebih baik lagi. Telinga adalah aset yang diberikan oleh Tuhan untuk kita rawat dan kita jaga sebaik-baiknya. Oleh karena dengan fungsi pendengaran yang baik akan menghantarkan masa depan kita lebih baik pula. Sayangi telinga dan pendengaran kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di program Oke Sapa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.